Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal asahu, dan menurut kaul asah, kaul yang paling sahih, imtina'u taklifil ghafili, tercegahnya menaklif atau membebani orang yang lalai. Wal mulja'i, dan orang yang memang tidak memiliki kemampuan atas dirinya sendiri. Lal mukrahi, tidak bagi orang yang dipaksa. Jadi menurut pendapat asah itu tidak mungkin mengenakan taklif pada orang yang tidak sadar, orang yang terpaksa, ya. Nah, lain halnya dengan orang yang maksud orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya. Lain halnya dengan orang yang dipaksa. Kalau orang yang dipaksa itu masih kena oleh taklif. Jadi si taklif ini sebetulnya kalau ditinjau dari sudut pandang bisa atau tidaknya terlaksana si taklif ini, maka ada dua, ya. Pertama, takliful muhal, yaitu menuntut seseorang yang mana dia tidak mungkin dapat mengerjakan tujuan taklif. Nah, ini tidak bisa nih kalau menurut kalau asah. Yang kedua, taklifun bil muhal, jadi taklif yang mungkin dikerjakan, yang tidak mungkin dikerjakan. Tidak mungkin ini. Jadi ada takliful muhal, ada taklif bil muhal. Ya, kalau misalkan taklifil muhal tuh menuntut seseorang, saya ulangi lagi, yang mana ia tidak mungkin dapat mengerjakan tujuan taklif. Seperti menuntut benda yang tidak bernyawa, ya ini nggak boleh, nggak bisa. Kemudian yang kedua, taklif bil muhal, yaitu menuntut sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan, seperti menuntut berjalan pada orang yang lumpuh. Jadi perbedaan antara keduanya itu adalah letak ketidakmungkinannya pada orang yang diperintah. Jadi ada yang letak ketidakmungkinan ada yang pada orang yang diperintah atau makmurnya. Kalau bil muhal itu terletak pada perbuatannya, ada makmur bihnya. Yang pertama makmur, yang kedua makmur bih. Nah, sekarang kita akan beranjak pada sebuah definisi, sebuah analisa tentang apakah misalkan orang-orang yang memang dipaksa, atau orang yang memang ghafil, di sini dijelaskan, atau orang memang tidak memiliki kemampuan atas diri sendiri, seperti orang yang dijatuhkan dari atas bukit. Bagaimana ini? Nah, ini walau soh, dan menurut pendapat asoh itu imtina'u taklifil ghafil, tidak mungkin untuk menaklif orang yang ghafil, orang yang lalai. Jadi ghafil itu orang yang tidak mengerti atas taklif, seperti orang tidur, orang lupa, kan nggak ngerti. Sementara tujuan dari taklif itu sendiri adalah bagaimana suatu perintah itu dilaksanakan, dasarnya kepatuhan. Ya kalau misalkan orang yang tidur, ya gimana, ya nggak ada inisiatif, nggak tahu. Nah, ini nggak mungkin, ya. Imtinau. Yang kedua, wal mulja itu orang yang dalam keadaan sadar tapi tidak memiliki pilihan untuk menghindar dari apa yang terjadi pada dirinya, tidak memiliki kontrol dirinya. Misalkan orang yang jatuh dari tempat tinggi hendak menimpa dan akan membunuh orang yang di bawahnya. Bisa nggak ya untuk menghindar? Misalkan, saya mau menghindar nih, nah nggak bisa. Maka mau nggak mau ia akan menimpa pada orang yang di bawahnya. Nggak bisa dipilih, misalkan ini A B, saya mau ke B, ini mau A, nggak bisa. Sesuai dengan hukum alam aja itu mah. Nah, terus yang ketiga, al-mukrah. Mukrah itu adalah orang yang tidak memiliki pilihan atas apa yang dipaksakan pada dirinya, kecuali bersabar, gitu ya. Kecuali bersabar aja. Nah, berkenaan dengan mukrah ini para ulama berselisih pendapat.
Kalau menurut Asy'ari, menurut kaul Ashah di sini, kaul Ashah dan pendapat Asy'ariyah ini boleh, bisa terjadi. Nah, kalau Mu'tazilah nggak bisa. Jadi tidak dikenai taklif atas sesuatu yang dipaksakan atau kebalikannya. Jadi taklif ini digolongkan takliful muhal, karena si mukroh tidak mampu menjalankan taklif. Yang ketiga adalah pendapat mukhtar. Pendapat mukhtar itu perincian. Jika perbuatan yang dihalalkan sebab terpaksa seperti membunuh, zina, sodomi, maka seseorang dituntut untuk meninggalkannya. Jadi kedua itu dihalalkan sebab dipaksa dan wajib dilakukan. Jadi halal itu karena dipaksa, wajib dilakukan. Kalau yang pertama itu dituntut untuk meninggalkan, kalau yang kedua itu dituntut untuk melakukan, seperti merusak harta orang lain. Ya, ini halal, ini memang halal tapi sebab dipaksa ya. Karena unsur keterpaksaan ini menurut kaul mukhtar. Adapun yang ketiga adalah perbuatan yang dihalalkan sebab dipaksa, namun tidak wajib dilakukan. Seperti mengucapkan kalimat kufur, minum khamar, maka dia tidak tuntut untuk tidak dituntut untuk melakukan atau meninggalkannya. Nah, di sini ada pengertiannya. Walasahu imtinau taklifil ghail wa huwa ma la yadri kana wasahi, seperti orang tidur, wasahi orang yang lupa. Di anna muqtarat taklif bi syai'in al-itni bi imtisal, ada imtisal. Ya, ada imtisal. Harus tahu dulu kepada mukallaf, kepada apa yang diperintahkan kepadanya. Sementara walau ghafil, orang yang lalai itu gak tahu. Atau misalkan orang yang mabuk ya, mabuk sama aja ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah imtinau taklifil mulja. Sama ini, orang yang tidak memiliki kontrol atas dirinya juga sama. Bahwa man yadri wala manduhata, yaitu orang yang tahu tapi tidak memiliki keleluasaan dari apa yang dipaksakan padanya. Tidak bisa, ada hukum alam di sana, karena gravitasi dia gak bisa lagi menghindar. Nah, itu begitu persoalannya. Ini sebenarnya banyak ya, ini pendapat di sini. Ini supaya cepat selesai. Kalau baca ini nanti ada waktu khusus kita baca syarahnya, syarah qawatil usulnya. Nah, wa ta'allaqul khitabu, dan berkait apal khitabu. Khitab itu firman Allah yang azali, yang qadim. Wa ta'allaqu, dan berta'alluq, ngait, berkait apal khitab min amrin aw ghairihi, baik berupa amar atau selain daripada amar. Fahuwa, maka ini khitab itu memiliki makna yang lebih umum ya, lebih umum daripada perkataan musannif wa ta'allaqul amru indana, dari wa ta'allaqul amru itu jadi lebih umum. Ini menggunakan perkataan khitab bukan amr. Indana menurut kita semua, yaitu ayyuhal asyairah, pendapat ini Asy'ariyah. Apa? Bil ma'dumi, kepada perkara yang tidak ada. Jadi hukum itu ta'aluk kepada khitab Allah itu berta'aluk atau berkait kepada barang yang belum ada. Ta'alukan maknawian dengan ta'aluk yang maknawi. Ya, ta'aluknya maknawi. Jadi memang di sini kan kaitannya diskusi atau diskursus berkaitan dengan ta'aluk khitab ya. Jadi terjadi silang pendapat dalam penetapan eksistensi kalam nafsi antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Panjang nih debatnya ya. Persoalannya gini, apakah sebuah khitab, amar ataupun yang lain berhubungan dengan perbuatan mukallaf secara mutlak, baik ya wujud ataupun sebelum wujud si mukallafnya, atau hanya bagi mukallaf yang telah wujud. Nah, kalau menurut Asy'ariyah itu masuk ta'aluk maknawi. Jadi walaupun belum wujud, belum eksisnya dalam dunia ini, si ta'aluk masih udah nyantel, udah berkaitan dengan mukallaf gitu. Jadi disebutnya ta'aluk maknawi ya, atau misalnya dalam bahasa tauhid disebutnya suluhi qadim, yaitu hubungan antara sebuah khitab di zaman azali dengan seseorang saat belum wujud sempurna, saat belum wujud sifat sempurnanya sifat mukallaf.
Ya, dalam arti begini, jadi ketika seseorang telah memenuhi persyarat taklif, maka tuntutan khitab di zaman azali tadi langsung nyambung tanpa ada khitab baru, terus gitu nyantel atau berkait. Terus ada juga yang disebut ta'alluq tanjizi. Ta'alluq tanjizi itu hubungan antara khitab dengan seseorang yang wujudnya ketika menjalankan khitab tadi. Jadi sudah eksistensi, sudah praktiknya. Kalau suluhi kodim atau ta'alluq ma'nawi itu ketika belum eksis arti atau berkesiapan wujud dalam mukallaf. Kalau misalkan yang kedua mah ta'alluq tanjizi, yaitu ketika atau ketika berbuatnya, ketika menjadi mukallafnya, nyambung gitu maksudnya. Jadi menurut Asy'ariyah, jadi khitab Allah itu yang berupa amar, berupa nahi, berhubungan dengan seseorang yang wujudnya sudah sempurna sifat taklifnya ataupun yang belum wujud. Hanya saja kalau hubungan yang belum wujud disebutnya maknawi, artinya hanya berupa makna saja, belum tanjizi. Tapi ketika sisi seorang itu sudah menjadi mukallaf, maka ia menjadi tanjizi. Ya, kalau Mu'tazilah jelas yang menolak kebenaran kalam nafsi ya. Jadi kalau Mu'tazilah itu berpendapat bahwa khitab Allah hanya berkaitan dengan mukallaf yang telah memiliki kecakapan diberi taklif. Ya nggak ada khitab maknawi nggak ada. Itu Mu'tazilah. Jadi maafnya begini. Jadi fa in iqtada fi'lan ghairu kafin iqtada an jaziman fa ijabun aw ghairi jazimin fa nadbun aw kafan jaziman fa tahrimun aw ghairu jazimin fa nahyun ya. Binahyin maksudin dengan mahyi maksud fakaratun maka karoha aw bi ghairi maksudin atau tanpa dimaksud bi khilaful ula maka disebut khilaful ula aw khayara fa ibatun. Maksudnya gimana? Jika khitab Allah atau kalam Allah ya, jika kirim ke Allah sebentar mana fa in iqtada fi'lan, jika kalam Allah itu menuntut terwujudnya perbuatan ya, ghairu kafin, selain mencegah iqtidaan jaziman, dengan tuntutan yang tegas, fa ijabun maka wajib namanya atau ijab. Jadi ketegasan tuntutannya. Iqtidaan jaziman fa ijabun aw ghairu jazimin, atau tidak tegas, panadbun maka nadbu hukumnya. Aw kafan, atau mencegah, jaziman secara jazim tegas, fatahrimun haram hukumnya namanya khitabnya. Aw ghairu jazimin, atau tidak tegas ya, tidak tegas. Binahyin maksudin, dengan larangan secara konkret, dengan larangan secara maksud. Fakarohah, maka khitab itu sebutnya karoha, maka karoha ya. Ambil ghairi maksudin, atau nahinya tanpa maksud, maksudnya tidak konkret. Fakhilaful ula maka khilaful aula, fakhilaful aula maka khilaful aula, au khayra fa ibahatun, atau si khitab itu memberikan pilihan opsional pada kita, fa ibahatun maka ibah, bebas memilih. Tuh. Maksudnya gini, kita jelaskan nih. Ya, ini ada di sini ya. Fa in iqtadu ay talabul khitab alladhi hulakamullah nafsi, yaitu kalam nafsi Allah yang menuntut suatu mukallaf untuk mengerjakan, tapi itu warul kafi, selain mencegah dari mukallaf, iqtidan jaziman, secara tuntutan yang jazim. Bi alam yajuz tarkuhu, maksudnya tidak jazim itu gitu. Bi alam yajuz tarkuhu, tidak boleh meninggalkannya. Ma ijabun ay fahadal khitab sama ijaban, maka khitab ini disebutnya ijab atau wajib kalau kita. Au iqtidaan ghairu jazimin, atau meminta tapi tidak jazim, menetapkan, menuntut tapi tidak jazim. Maksudnya gimana? Bi an jawaza tarkahu
boleh meninggalkannya panadbun, maka khitab tersebut yusama nadbun, mandubun ya. Awit kafan atau menuntut untuk mencegah itu dan jaziban, tapi tuntutannya tersebut pasti itu bi alam yujiz fi'luhu, tidak boleh mengerjakan ya, tidak boleh sama sekali pada harimun, maka khitab itu disebutnya haram. Atau tuntutan tidak jazim tapi binahyin maksudin, tapi bukan nahi yang dimaksud. Misalkan gini, disyai'in untuk sesuatu kan nahi fi khabari sahihani idza dakhala ahadukum masjid fala yajiz hatta yusallir, kata ini ketika seseorang masuk masjid maka jangan dulu duduk sehingga sholat 2 rakaat. Nah, pakarohatun, maka khitab tersebut adalah karoha. Ay fa khitabul madlul alaihi, maka khitab al madlul yang ditunjukkan alaihi atas khitab tersebut bil maksud, dengan maksud yusama karoha, dengan seorang karoha. Walaya rujuk, tidak keluar anil maksud, dari perkara yang dimaksud. Nah, apa dalil makruh? Dalil makruh ijman secara ijma atau kias atau kias. Karena di kias fil haqiqah, secara hakikat mustanadul ijma itu merupakan sandaran ijma. Au dalilul maqis alih, atau dalil maqis alih, atau dalil asal. Wa dzalika, dan itu mustanadul ijma dalil maqis minal maksudi, termasuk dari maksud. Jadi maksud itu artinya secara konkret bersandar ya, maksudnya gitu, bersandar, memiliki sandaran. Waqad yu'abbiruna, dan terkadang para ulama menakbir anil ijabi, kata-kata ijab itu dibahasakan bukan ijab, wa tahrimi, kata-kata tahrim bukan dibahasakan dengan tahrim kalimatnya, tapi bil wujubi wal hurmati, dengan kata wujub dan hurmah. Jadi bukan ijab lagi bahasanya, katanya wujub, apa hukumnya wujub, apa hukumnya hurmah, bukan ijab dan tahrim. Li'annahuma, karena wujub dan hurmah ini atharuhuma, merupakan efek daripada ijab dan tahrim wujub itu. Itu yang pertama. Yang kedua, waqad yu'abbiruna, dan terkadang para ulama menakbir yang 5 tadi, kata-kata ijab, terus kata-kata tahrim, karohah, nah dan sebagainya, yang 5 tadi itu ditakbir dengan bi muta'alliqatihima, dengan muta'alaknya, dengan kaitannya yang 5. Minal af'ali, berupa pekerjaan, kal aksi, seperti sebaliknya. Jadi yang ditakbir atau dibahasakan itu bukan ijabnya ya, bukan ijabnya, bukan nadbunya, bukan tahrimnya, bukan karohahnya, bukan itu. Nah, bukan itu, tapi ditakbir dengan pekerjaan ya, ditakbir dengan pekerjaan. Tajawuzan, hal itu maksudnya bermajaz ya, bermajaz, jadi majaz. Wa yaquluna fil awal, maka para ulama berkata fil awal, pada surah yang pertama, al hukmu, hukum itu imma wajibun aw mandubun, hukum itu bisa wajib atau mandub, ila akhirih. Jadi dibahasakan dengan hukum, bukan hukum ijab, bukan hukum nadbu, tapi wajibun aw mandubun. Jadi kalau ini membahasakan hukum menurut asarnya. Nah, ini asar ya, asarnya, tapaknya, pekerjaan. Wa fi tsani, dan pada surah yang kedua itu al fi'lu, pekerjaan, imma ijabun aw nadbun. Jadi binisbati ilal muta'allaq, itu bukan kepada khitabnya tapi kepada muta'allaqnya, itu pekerjaan. Au bi ghairi maksudin, atau tanpa dimaksud ya. Nahyi tanpa maksud, maksudnya gimana? Wa huwa an-nahyu antarkil mandubat al-mustafad min awamiriha. Jadi itu larangan untuk meninggalkan yang disunahkan tapi diambil dari perintahnya, perintah mandubat. Di larangan itu berarti idzal amru bi syai'in yufidu idzal amru bi syai'in yufidu nahya antarkihi. Karena ketika ada suatu larangan tentang sesuatu, maka artinya adalah ketika ada perintah tentang sesuatu, artinya adalah larangan untuk meninggalkannya. Itu bi ghairi maksud, namanya fa khilaful aula, maka khitab yang menunjukkan alaihi atas itu, di atas nahi ghair maksud itu, anas nahi itu bi ghairil maksud, tanpa maksud, yusamma khilaful
Yusama dinamai nahi itu khilafal aula, Yusama khilaful aula dinamakan apa khilaful aula. Nah gitu. Nah terus ini selanjutnya itu ya, cepet-cepet nih. Panadbun au kafan jaziman fatahrimun au bi ghairi maqsum fa khilaful aula au khayyaro, jika seandainya perintah tersebut memberikan lain perintah, jika seandainya khitab tersebut atau kalam nafsi Allah yang azali dan qadim itu menunjukkan pada opsi pada hal yang sifatnya opsional, maka namanya ibahah. Fa ibahatun namanya ibahah. Jadi bebas mau melaksanakan atau tidak melaksanakan atau menahan diri untuk hal itu, maka itu disebutnya khilaful aula. Ini kita baca lubil usulnya dulu. Wa urifat, dan diketahui apa hududaha, had atau definisi yang 5 tadi. Tuh. Jelas ya ini mah ya. Nih di sini di syarahnya dibaca wa bima dzukir, dan dengan perkara yang telah disebutkan tadi, urifat hududaha, maka diketahui had madzkurat min aqsamil khitab taklif, dari pembagian khitab taklif. Maka dan ini dijelaskan nih bima dzukir tu fahadul ijab masalan al khitabul muqtadi bi fi'lin ghairi kafin iktidaan jaziman. Yang disebut dengan ijab itu adalah khitab yang menetapkan untuk mengerjakan, tapi ghairi kafin selain mencegah, iktidaan dengan ketetapan jaziman yang pasti gitu ya. Terus dan sebagainya. Ini jelas ya, sebenarnya dari pengertian yang tadi juga sudah dijelaskan. Wa amma hududu di sini fahadul ijab wa amma hududu aqsamil khitabil wad'i. Nah, adapun pembagian hukum syar'i khitab wadha fatu'rafu min hadhil masyhur alladzi qadamtuhu wa huwa khitab warid bi kauni syai' sabban aw syartan aw mani'an dan sebagainya ya. Maka diketahui dari hadnya yang masyhur, yang udah populer, alladzi qadamtuhu, yang telah aku kemukakan ya, ini siladi itu, wahwa yaitu al khitabul warid, ya khitab kalam nafsi Allah yang terjadi bikauni syai', dengan eksistensi sesuatu perkara itu menjadi sebab, menjadi syarat atau mani dan ila akhirih. Nah, wal asahu menurutkan kau sahih, paling sahih taradhufu lafdhil fardi, taradhuf atau sinonim dua kata fardu wal wajib dan wajib, ay musammahuma, maksudnya adalah apa yang dinamai oleh fardu dan wajib. Nama fardu wajib itu wahidun, sama saja, fardu adalah wajib, sama dengan gitu ya, fardu sama dengan wajib, wajib sama dengan fardu. Wa huwa kama ulima min haddil ijabi al fi'lu ghairu, sebagaimana diketahui dari definisi ijab, yaitu al-fi'lu ghairul kafi, pekerjaan yang bukan untuk mencegah, al-matlubi tolaban jaziman, yang diperoleh atau yang dicari, yang dipinta secara jazim. Nah, dari pengertian ini la yunafi hadza, ini tidak menafikan dari definisi ini, madza karnahu, apa yang telah menyebutkan kepada tersebut itu siapa, para ulama kita, minal farqi, dari pembedaan, bainahuma, antara fardu wajib, fi masaila, dalam berbagai masalah, kama qalu, sebagaimana beliau mengatakan, fi man qala, terhadap orang yang mengatakan at-talaqu wajibun alayya, tolak itu wajib atas aku. Nah, tutlaqu, ketika misalkan seorang laki-laki mengatakan hal itu, maka istrinya tertolak. Au furidu alayya, kemudian kata-kata furidu alayya la tutlaqu, fardu atasku, maka tidak menjadi tolak. Idzaka laisa lil farqi baina haqiqatihima, karena dengan hal itu, dengan perkataan tersebut itu bukan dengan tujuan untuk membedakan antara hakikat fardu dan wajib, tapi bal lijriyanil urfi bidzalika, akan tapi hal itu dalam rangka menjalankan urf, kebiasaan saja, bahwa misalkan ada kebiasaan yang menunjukkan bahwa ketika dengan kata-kata fardu, nah itu wajibun alayya, maka tertolak, jika furidu alayya maka tidak tertolak gitu.
au listilahin akhar, atau tujuannya untuk penggunaan istilah yang lain, kama bayantu sebagaimana aku jelaskan terhadap hal itu, ma'aziyadatin tahqiqin, sebagaimana ma'aziyadati tahqiqin disertai tambahan tahqiq. Tahqiq fil hasyah, pada hasyah, dengan diseleksi kemudian dipertegas lagi dalilnya. Tapi wanafatil Hanafiyah, tapi Imam Abu Hanifah, ulama-ulama Abu Hanifah menafikan bahwa fardu dan wajib itu taraduf. Faqalu hadzal fi'lu in sabata bidalilin qat'iyyin, jika pekerjaan ini ditetapkan dengan dalil yang qat'i, kal Quran seperti Quran, fahuwal fardu, fardu itu qiraatil Quran fi sholati tsabitah bi qauli ta'ala faqra'u ma tayassara minal Quran, jika seperti membaca Al-Quran pada sholat yang ditetapkan dengan firman Allah faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u, maka baca oleh kalian ma apa ayat-ayat tayassara yang mudah minal Quran, ini adalah Al-Quran. Au bidalilin dhaniyin, atau berdasarkan dalil dhani. Alhamdulillah, dan dulu ya. Bidalilin dhaniyin ya, kita tutup dulu, nanti kita sambung kembali pada sesi yang akan datang. Insyaallah nanti kita mulai dari wal asahhu. Wallahu a'lam.